Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kolibasilosis atau yang biasa kita kenal sebagai E. coli. Namun, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Lailatul Munawaroh dengan NIM 2409511076. Nah, sebenarnya apa itu kolibasilosis? Kolibasilosis itu merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh bakteri E. coli. Nah, dia ini sebenarnya sangat umum untuk berada di dalam sistem pencernaan kita. Akan tetapi pada beberapa kasus, contohnya pada unggas, pada sapi, pada babi, atau bahkan pada manusia itu sendiri, seringkali menyebabkan banyak penyakit. Nah, selanjutnya akan kita bahas mengenai morfologi dari kolibasilosis itu sendiri. Yang pertama, kolibasilosis merupakan anggota dari famili Enterobacteriaceae. Dan dia merupakan grup dari coliform dan dia berkoloni kecil, halus, tepi rata, dan batang koloid. Dia merupakan bakteri dari gram negatif dan dia memfermentasi laktosa dan juga memproduksi gas. Kemudian pada media McConkey dan SSA, dia akan terlihat berwarna pink, dan kemudian pada media EMBA dia akan berwarna hijau metalik. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai gejala klinis yang ditimbulkan oleh kolibasilosis itu sendiri. Pada spesies seperti babi ataupun sapi biasanya ditandai dengan adanya demam, diare, dehidrasi, serta anemia. Juga biasanya pada sapi dan babi itu dijumpai beberapa itu dengan berat badan yang turun drastis, kemudian produksi gas pada saluran cerna itu dijumpai berlebihan karena kolibasilosis atau E. coli itu sendiri ada pada saluran cerna. Kemudian yang selanjutnya pada unggas dapat diketahui gejala klinisnya seperti nafsu makan yang turun, kemudian lemah, kemudian lesu, bulu yang kusam seperti ayam yang sakit atau unggas-unggas lainnya yang sakit. Kemudian dapat dijumpai juga diare yang sangat berair, kemudian ada infeksi lokal juga seperti ompalitis, kemudian selulitis, kemudian diare, salpingitis, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas mengenai jalur dari penularan itu sendiri. Dapat dilihat pada layar, jalur penularan yang utama itu ada 4 ya teman-teman. Yang pertama itu jalur fekal oral atau dari kotoran yang masuk melalui mulut. Entah itu karena kita yang tidak membersihkan tangan sebelum makan atau lain sebagainya. Kemudian yang kedua melalui jalur vertikal atau dari indukan ke anakan atau dari ibu ke anaknya. Ini biasanya melalui gennya ya teman-teman. Kemudian melalui horizontal, yaitu dari spesies satu ke spesies yang lain, kemudian menyebar secara luas. Kemudian yang ketiga itu melalui jalur udara seperti droplet, kemudian debu, dan perinhalasian yang lain. Kemudian yang keempat melalui vektor mekanik atau melalui perantara yang dia itu tidak berkembang biak di perantaranya ini.
Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai apa itu APEK. Nah, APEK sendiri merupakan singkatan dari Avian Pathogenic Escherichia coli. Ini merupakan salah satu bentuk penyakit E. coli yang ada pada unggas, dan dia itu biasa merugikan peternak dan industri perunggasan. Kita tahu E. coli merupakan bakteri yang dia itu hidup dalam saluran pencernaan unggas. Kalau di unggas itu juga di saluran pencernaan, tapi dia itu dapat menyebar melalui kotoran sehingga dia dapat menginfeksi unggas-unggas yang lain, terutama melalui rute oral fekal. Kemudian usus dan juga lingkungan unggas merupakan sumber dari strain E. coli ini, sehingga strain E. coli ini dia itu dapat menyebabkan infeksi. Nah, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa strain yang diisolasi dari unggas yang sehat itu bahkan mirip dengan strain yang dia itu menyebabkan kolibasilosis. Kemudian juga penyebaran melalui berbagai vektor seperti vektor mekanik, contohnya seperti kumbang, lalat, ataupun tikus, itu juga dapat menyebarkan E. coli. Selain itu juga jalur seperti pernafasan atau saluran telur itu juga bisa menjadi rute-rute infeksi serta bisa menyebabkan penyakit kolibasilosis. Kemudian kita akan membahas mengenai bagaimana cara mencegah kolibasilosis atau biasa disebut dengan E. coli ini. Yang pertama adalah dengan cara memberikan probiotik. Karena probiotik ini dia terbukti dapat meningkatkan kesehatan unggas dengan cara mengurangi bakteri E. coli yang ada di usus. Kemudian dia juga menghasilkan metabolit sebagai perlawanan untuk patogen, dan juga dia dapat meningkatkan respon dari imunitas itu sendiri. Ada penelitian juga yang menunjukkan bahwa penggunaan dari bakteri Lactobacillus itu dapat menurunkan jumlah E. coli di usus ayam. Kemudian yang kedua itu adalah vaksinasi. Nah, vaksinasi ini menjadi penting ya teman-teman, karena ini menjadi metode alternatif yang dapat mengendalikan kolibasilosis itu. Berbagai vaksin, termasuk vaksin yang hidup atau inaktif, itu beberapa udah ada yang diuji secara klinis tentu saja, dan itu terbukti efektif untuk menanggulangi dan mengendalikan kolibasilosis ini. Kemudian yang ketiga yaitu manajemen dan sanitasi kandang yang baik. Nah, untuk pengobatan dari kolibasilosis itu sendiri, kita dapat menggunakan antibiotik. Ini telah terbukti dari tahun ke tahun yang digunakan untuk melawan dari kolibasilosis itu sendiri. Namun bakteri E. coli itu juga dapat mengembangkan resistensi di antibiotik. Maka dari itu, kita harus menggunakan antibiotik secara hati-hati dengan dosis yang tepat, tidak terlalu yang tinggi dan tidak terus-terusan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.